Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita sebagai anak bangsa, tapi juga sebagai umat Tuhan, masih bergumul bersama pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona atau COVID-19. Dengan melakukan himbauan pemerintah, melakukan social distancing atau menjaga jarak secara fisik, tapi juga membatasi diri kita untuk keluar rumah. Melalui media massa kita bersama dapat mengikuti perkembangan penularan COVID-19 yang begitu masif di dalam negara kita, juga secara khusus di tanah Papua. Kita juga dapat melihat bagaimana ketaatan, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan himbauan pemerintah, melakukan physical distancing yang sangat memprihatinkan. Fenomena tersebut tentu membuat kita menjadi takut, panik, ragu, bahkan mengarah kepada keputusasaan. Walaupun saat ini ada juga masyarakat yang menunjukkan ketaatan. Mereka tinggal di rumah, menjaga jarak, dan melaksanakan himbauan pemerintah tersebut. Tentu untuk memenangkan perjuangan menghentikan penularan COVID-19 butuh partisipasi semua pihak, butuh kebersamaan kita dalam gerak dan langkah secara bergandengan tangan menghadapi bencana COVID-19 ini. Dalam situasi dan kondisi demikian, saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, kita diajak untuk merenungkan apa makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapa, Mama, serta anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan kepada kita situasi dan keadaan yang dialami oleh para murid saat Yesus ditangkap, menjalani penyaliban, bahkan mati. Mereka menjadi takut, selalu di dalam rumah, hilang harap, karena guru mereka tidak bersama dengan mereka lagi, bahkan sudah mati. Keadaan itu membuat para murid lupa apa yang sudah Yesus sampaikan terkait dengan kematiannya. Itu sebabnya ketika berita kebangkitan Yesus disampaikan kepada para murid, mereka menjadi ragu, bahkan tidak percaya, apalagi menyaksikan berita kebangkitan Yesus itu kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tahu keadaan tersebut. Maka ia menampakkan dirinya kepada para murid. Yesus ingin menyadarkan dan menguatkan para murid agar tidak takut, tidak bimbang, bahkan mereka menjadi percaya, supaya mereka siap untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Penampakan ini, Yesus mau menolong para murid keluar dari keadaan yang hampir hilang percaya dan meyakinkan para murid bahwa ia adalah Tuhan yang tidak mati. Dengan demikian, pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu menjadi mungkin dilakukan oleh para murid karena mereka adalah saksi dari kebangkitan itu. Semakin para murid mengenal Yesus, bahkan memperkuat, menyaksikan kebangkitan Yesus itu tanpa ragu. Bersaksi bagi Yesus itu bukan pilihan, melainkan satu perintah yang Yesus sendiri mandatkan kepada para muridnya.
Dan itu menjadi kewajiban setiap orang percaya, Bapak, Ibu, Mama, dan anak-anak serta saya sebagai orang percaya untuk harus menjadi saksi baginya. Kesaksian itu bukanlah menceritakan siapa diri kita, tetapi tentang pribadi Yesus, ya, dan karyanya dalam proses kematian dan kebangkitannya. Bapak, Mama, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Sinode dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49 dengan tema Kebangkitan Kristus memberi harapan baru dan subtema bersaksi bagi Kristus. Kalau kita membaca bagian Alkitab ini, ada 3 hal penting yang kita temukan. Yang pertama, dalam suasana ketakutan, hilang harap, dan percaya yang dialami oleh para murid, secara tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam. Damai sejahtera bagi kamu. Tentu kehadiran Yesus itu membuat mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka yang mereka lihat itu hantu. Namun saudaraku yang terkasih, Yesus meyakinkan para murid bahwa dialah Yesus guru mereka. Yesus hadir sebagai satu pribadi yang utuh, bernyawa, dan daging yang masih melekat pada tulangnya. Bahkan bekas paku pada tangan dan kakinya ditunjukkan, serta memintakan mereka sepotong ikan untuk dimakannya di depan para murid, supaya mereka menjadi percaya. Perhatian Yesus, kepedulian Yesus, kebaikan Yesus, dan kuasa yang Yesus lakukan dilupakan oleh para murid, dan mereka kembali kepada kehidupan setiap hari. Mereka melupakan apa yang Yesus sampaikan dan kerjakan saat Yesus bersama dengan mereka. Yesus membuka pikiran mereka, memberikan pengertian yang mendalam akan firman Allah yang pernah mereka dengar, dan oleh iman mereka percaya akan kebangkitan Kristus, dan semua keraguan mereka menjadi terang. Hal yang kedua, penampakan Yesus dasarnya mau menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dan dimuliakan Allah. Sampai saat ini, Yesus masih berada bersama dengan kita dalam penyertaannya. Penampakan Yesus tidak terjadi di tempat-tempat ibadah, tidak terjadi pula pada waktu pengikutnya berdoa, tidak terjadi secara meriah, tetapi terjadi dalam keseharian yang sangat biasa dan rutinitas para murid ketika mereka mulai bekerja, mulai menempuh perjalanan, mulai bercakap-cakap, mulai makan. Hingga sekarang pun Yesus tetap bersama kita dalam keseharian kita. Ia tak nampak, namun ia terus beriringan bersama dalam seluruh gerak kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang terkasih, dengan sabar Yesus terus menampakkan diri kepada para murid. Sebab ada tujuan, ada misi yang sangat penting yang Yesus mau percayakan kepada para murid, yakni memberitakan dan menyaksikan Injil Kristus yang telah menyelesaikan karya penebusan manusia melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jika saja para murid tidak memiliki keyakinan yang kuat, bagaimana kesaksian mereka bisa berhasil? Melalui penampakan Yesus pasca kebangkitannya memperjelaskan bahwa Yesuslah yang berinisiatif menampakkan dirinya kepada para murid dan bukan usaha para murid sendiri. Bapa, Mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus seyogianya menjadi dasar pijak kita selaku orang percaya menjalani keseharian hidup kita.
Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan jalan masuk ke dalam keselamatan Allah. Kebangkitan Kristus juga memberikan jaminan kepada kita untuk dapat mengatasi problema kehidupan kita karena dosa. Salam Yesus kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu, menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu berdampak dalam kehidupan para murid, juga kita sebagai orang percaya, bahwa kita memiliki hidup baru, hidup yang berpengharapan, hidup dalam sukacita, hidup yang tidak takut. Percaya kebangkitan Kristus berarti bahwa ketakutan telah disingkirkan dari kehidupan kita. Kita diarahkan untuk kembali hidup dalam damai sejahtera yang dipenuhi sukacita. Karena Yesus yang bangkit itu ada di sini, sedang bersisian dengan kita di setiap perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita untuk kembali pada citra diri kita sebagai anak-anak Allah dan memberikan jaminan untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup baru. Artinya hidup yang telah dikeluarkan dari keterpurukan dan ketidakberdayaan, bahkan kehancuran, dan diubah menjadi hidup yang bermakna. Yesus yang bangkit itu merubah kehidupan kita yang tanpa kasih menjadi kehidupan yang penuh kasih. Dan Yesus sangat akrab dengan keseharian hidup kita, juga orang-orang yang sederhana. Karena itu saudaraku yang terkasih, dengan menunjukkan tangan dan kakinya yang berlubang paku, Yesus mau memastikan bahwa tangan dan kaki kita tidak ikut terluka karena melangkah bersama dengan Yesus di sepanjang perjalanan kerja bersaksi bagi Yesus yang mengutuskan kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-Nya. Roh Kudus akan menolong para murid juga kita dalam menjalankan tugas sebagai saksi. Tugas menjadi saksi terus bergema sampai saat ini. Dan bagi kita di dalam hidup baru, hidup yang sudah ditebus, bersaksi bagi Kristus, itu bukan pilihan, melainkan kewajiban dan perintah yang harus kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Bersaksilah bagi Kristus, bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan perbuatan nyata dalam setiap derap langkah kehidupan yang Tuhan mungkinkan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Yesus yang sudah bangkit memberi harapan baru dan kepastian bahwa ketakutan, kepanikan, kecemasan yang tengah kita rasakan bersama sebagai bangsa juga keluarga maupun individu akan berakhir. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki hidup baru, mari kita taat dan patuh tinggal di rumah, jaga jarak dengan sesama, dengar-dengaran pada himbauan pemerintah, dan terus menjadi saksi kepada sesama bahwa Yesus hidup dan berkenan memberi hidup berkemenangan atas perjuangan menghadapi bencana COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.